Iya. Nah, ini yang saya maksud ya. Ada buku yang akan dibagikan untuk seluruh jamaah di sini. Yang mungkin ada pertanyaan atau apa, nanti insya Allah akan ada buku-buku yang dibagikan. Kemarin sempat di Surabaya juga Ustadz ya. Agustus ini juga ya kemarin ya? Iya, lari kemarin. Wah, ada yang sempat ikut lari kemarin sama Ustadz di Surabaya? Wah, ini ada. Apa itu? Oh, ini ada informasi urgent ya. Ada anak atas nama Riza Ataya, umur 10 tahun, ditunggu di ruang akwat. Atas nama Riza Ataya ya, 10 tahun, ditunggu ibunya. Adik Riza dipanggil ibunya. Silakan Ustadz, Masya Allah teman-teman Surabaya atensinya juga luar biasa. Menunggu kajian dari Ustadz Dr. Muhammad Abdul Twasikal. Dan alhamdulillah tadi senang sekali mendapatkan buku dari antum tadi, semoga bermanfaat juga. Masya Allah, silakan Ustadz. Langsung mulai nih. Langsung saja, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhidan. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima alamtana wa alimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Kita bersyukur pada Allah atas nikmat dan karunia yang telah Allah anugerahkan pada kita semuanya. Salawat serta salam semoga tercurah pada Nabi kita yang mulia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di kesempatan sore hari ini kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan as-sabat fil amr. Allahumma inna nas'aluka as-sabat fil amr wal azimata 'ala rusyd. Dan ini adalah bagian dari doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Allah kami mohon kepadamu agar diteguhkan, tetap teguh di atas agama, dan ya Allah kami juga mohon kepadamu agar senantiasa berada di jalan yang lurus. Kadang kita itu ketika berbuat baik sama orang itu tidak selamanya membalas kita juga dengan yang baik. Ada yang tidak berterima kasih pada kita. Kita mau mengharapkan orang lain itu berbuat baik, belum tentu dia itu balas seperti yang kita buat. Dan kita selalu berharap, wah saya buat baik ini biar nanti dibalas sama orang lain. Itu belum tentu. Maka setiap kebaikan yang kita buat itu belum tentu dibalas juga dengan kebaikan. Bahkan bisa dibalas dengan keburukan, dibalas dengan sebaliknya. Tapi ada keadaan kita dituntut, kalau ada yang berbuat buruk sama kita dituntut untuk berbuat baik sama dia. Ini buat buruk, kita dituntut balas baik. Saya akan membahas dua sisi ini. Ini dua sisi yang berbeda. Yang pertama itu adalah ketika kita berbuat baik malah dibalas dengan keburukan. Yang kedua yaitu ketika kita itu dituntut, kalau ada yang buat jelek kita dituntut tetap untuk berbuat baik. Ingat ya, ini kontradiksi ya. Ini kontradiksi. Saya bahas yang pertama dulu. Kita diperintahkan di sini memang kalau berbuat baik pada setiap orang kita dituntut, pada si A kita buat baik, si B kita buat baik, si C kita itu buat baik. Namun ada pelajaran penting bahwasanya tidak semua itu bisa balas perbuatan baik kita juga dengan kebaikan. Malah bisa dibalas dengan kejelekan. Di dalam surah Al-Mudatsir
di dalam surah Al-Mudatsir, di ayat ke-6 dan ayat ke-7, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tamnun tastaksir wali rabbika fasbir." Dan janganlah engkau memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak. Dan karena Rabb-Mu lah, hendaklah engkau itu bersabar. Saya ulang kalimat di sini ya. Di ayat 6 dan 7 dari surat Al-Mudatsir, wala tamnun tastaksir. Dan janganlah engkau memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak. Tamnun itu artinya kita buat baik pada seseorang, kemudian kita berharap tastaksir, mengharap supaya dapat ganti yang lebih banyak. Artinya kita ingin orang lain itu balas budi pada kita. Yang kita harap kita kasih sedikit, dibalas lebih banyak oleh orang lain. Tapi Allah katakan wala tamnun tastaksir. Jangan engkau harap seperti itu. Engkau buat baik sama orang, terus berharap orang lain itu buat baik balik, bahkan lebih banyak. Disuruh selanjutnya, wali rabbika fasbir. Pada Rabb-Mu maka bersabarlah. Ayat ini surat apa tadi? Ayat berapa? 6 sampai 7. Situ adalah perintah berbuat baiklah tanpa sibuk menghitung balasan manusia. Terus disuruh bersabar ketika kebaikan kita itu tidak dihargai sebagaimana yang kita harapkan. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di ketika membahas ayat ini di kitab tafsir beliau, Taisir Al-Karimir Rahman, beliau katakan maksud ayat ini adalah bal ahsin ilan nasi, berbuat baiklah pada manusia, mahma amkanaka, sesuai dengan kemampuanmu. Wansa indahum ihsanaka. Terus beliau beri catatan di sini, lupakan kebaikanmu kepada mereka. Kalau sudah buat baik terus lupakan. Watlub ajraka minallahi ta'ala. Yang harusnya engkau harap minta pahala tuh dari Allah. Minta balasan dari manusia. Manusia belum tentu kasih. Maka 3 hal di sini ya. Disuruh tadi tetap buat baik. Yang kedua, kalau sudah buat baik, disuruh apa? Lupakan. Terus yang ketiga, berharaplah yang balas itu Allah saja. Kalau minta balasan dari manusia bagaimana? Manusia bisa kasih? Belum tentu. Jadi maksud dari penjelasan As-Sa'di di sini kalau kita renungkan baik-baik, maka gak usahlah ungkit-ungkit kebaikan yang kita sudah buat pada orang lain baik kaitannya dengan agama. Oh, saya sudah kasih si A, itu saya pernah ngajar dia baca Al-Quran. Saya pernah kasih dia ilmu tertentu seperti ini. Begitu juga kalau kita buat baik pada orang terkait dengan hal dunia. Jangan merasa memiliki kelebihan atas mereka hanya karena pernah menolong mereka. Berbuat baiklah semampunya, lalu jangan menggantungkan hati kepada balasan orang yang menerima kebaikan tersebut. Sudahlah, harap pada Allah saja. Insyaallah ini kalimat yang luar biasa, bahwasanya di sini kita belajar tidak semua orang itu bisa balas kebaikan kita. Boleh jadi kebaikan kita memang tidak bisa dibalas. Karena apa? Bisa jadi lebih banyak, bisa jadi sangat banyak. Boleh juga dia lupa. Boleh jadi juga ya memang orang ini punya akhlak yang bagus, memang nggak tahu terima kasih. Maka
Ya sudah, kita hargai keadaan orang, kita maklumi keadaan orang, pokoknya tetap buat baik terus. Saya kasih contoh kejadian yang ada di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, fitnah pada istri beliau, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Nanti bisa lihat ayat yang bicarakan tentang ini ada di surat An-Nur, ada di ayat 22. Ada di ayat 22. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ati ayyutu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah. Wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim." Janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan harta dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwasanya mereka tidak akan memberi bantuan lagi kepada kerabatnya, juga tidak mau bantu orang miskin, juga tidak mau membantu orang-orang yang berhijrah di jalan Allah. Dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apa kamu tidak suka bahwa Allah itu mengampunimu dan Allah itu Maha Pengampun? Allah itu Maha Pengampun, Allah itu Maha Penyayang. Surat apa tadi? An-Nur ayat 22. Baik. Ada yang tahu cerita tentang ayat ini membicarakan tentang apa? Sambil saya minum ini. Ada? Bisa kasih mic? Biar saya ngobrol dengan jamaah ini. Biar Ustadz nggak ngobrol terus di depan. Pak siapa? Bismillah. Saya Rikat Ustadz dari Sidoarjo. Pak? Rikat. Rikat. Nah, dari Sidoarjo. Dari Sidoarjo, ya. Ayat 22 dari surah An-Nur ini membicarakan tentang siapa? Bicara tentang Abu Bakar, Ustaz. Abu Bakar kenapa? Cerita tentang ketika Aisyah difitnah berselingkuh ketika kehilangan. Berselingkuh dengan? Afan lupa Ustaz, yang berselingkuh dengan siapa? Dengan Sofwan bin Mu'attal. Nah, ketika kehilangan kalung ya Ustaz ya. Kita kehilangan kalung. Nah, kenapa Aisyah cari kalung? Kalungnya hilang ketika di perjalanan. Ya kenapa nggak ditinggal aja? Kan bisa beli baru. Bayangkan gini aja Pak, lihat aja istri jenengan aja. Kalau istri itu kehilangan kayak gitu, balik nggak cari? Balik Ustaz. Nah itulah masalah sama kayak Aisyah nggak cari-cari juga. Kalau belum ketemu nggak mau balik. Ya. Iya, nggak ketemu nggak akan balik kan sama. Jatuh cari, terus ketika balik pasukan sudah pergi. Pasukan udah pergi, tinggal. Oke. Kenapa pasukan pergi? Kenapa nggak nunggu Aisyah? Karena Aisyah di belakang jadi tidak tahu Ustaz kalau. Hah? Aisyah ada di rombongan belakang jadi tidak tahu kalau. Bukan. Jadi ketika itu pakai unta ada sekedupnya. Sekedup itu kayak tenda di atas unta, kayak rumah kecil gitu. Oke. Ketika Aisyah ada di situ atau tidak itu nggak ketahuan. Aisyah cerita karena ketika itu badan kami belum besar. Apa maksudnya? Masih apa? Langsing. Sehingga nggak ketahuan di atas sekedup tadi, maka untanya bisa gerak. Tidak ketahuan Aisyah di situ. Oh Aisyah sudah ada. Kok nggak ngobrol? Kok nggak tanya pasukan itu kepada Aisyah? Aisyah sudah ada di dalam belum? Itulah adab sahabat Nabi dengan istri Nabi. Nggak boleh ngobrol kayak gitu. Paham ceritanya nih Pak? Ini tahu maksudnya tadi ya? Kenapa kok nggak ngobrol? Beda dengan kita kan. Wah ngobrolnya itu kalau sudah ada cewek sendirian kayak gitu tuh, wah, iya mbak tenang aja mbak, ada saya di sini mbak, saya menolongmu. Siapa yang tinggalin kamu? Suamimu. Waduh suamimu memang nggak baik dia itu mah. Wah mulai laki-laki buaya nih masuk tuh. Mereka tahu adab. Maka Aisyah tertinggal. Dikira sudah ada jalan pasukan, masih cari kalung, balik.
Ya, sudah pergi. Duduk dia nangis di situ. Sofwan bin Mu'attal itu datang, dia telat, dia pasukan yang telat. Datang dari belakang, ya. Terus lihat, dia cuma lihat dari jauh. Itu sepertinya Aisyah itu yang telat ini. Aisyah ngapain di situ? Dia pun gak ngobrol dengan Aisyah, cuma keluar kalimat istirja. Apa istirja? Apa istirja? Istirja apa? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kok bisa ucapan istirja? Kenapa? Apa arti istirja? Hah? Sesungguhnya segala sesuatu milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Pas nggak dengan keadaan Aisyah? Pas atau tidak? Pas. Jadi bukan hanya orang meninggal baca istirja. Lalu dia baca itu, kemudian dia nolong langsung Aisyah. Pulanglah Sofwan bin Mu'attal dengan Aisyah. Tak sampai Madinah. Orang-orang munafik mulai buat berita. Tuh, mereka pulang berapa coba? Cuma berdua. Ngapain coba? Maka perselingkuhan itu digosipkan, di situ disebar. Salah satu yang terlibat itu sepupunya Abu Bakar. Namanya Mistah. Salah satu yang terlibat dalam berita ini, penyebaran berita ini, berita bohong ini, makanya disebut hadisul ifki. Pembicaraan berita bohong. Yang terlibat itu namanya Mistah bin Usathah. Mistah terlibat, terus Mistah ini siapa? Mistah ini dapat bantuan terus dari Abu Bakar. Abu Bakar nafkahi Mistah. Coba Pak, jenengan bayangkan saja. Jenengan bantu saudara sendiri, terus saudara sendiri itu bicarakan jelek jenengan terus loh. Wow, Pak ini dia tuh kayak begini, dia tuh macam-macam dia bicara. Jenengan mau kasih bantuan lagi nggak sama dia? Kalau tahu kayak gitu, hah? Mau kasih bantuan nggak? Ini manusia normal loh, ini normal ya, manusia normal nih. Manusia normal itu mau kasih bantuan nggak? Ih, kurang ajar dia itu mah. Saya kurang apa sih bantu dia? Tiganya dia seperti itu, gitu kan? Maka sama dengan Abu Bakar. Maka Abu Bakar langsung, saya blok itu si Mistah, nggak akan lagi. Ditegurlah di ayat ini. Kenapa ditegur? Karena masalah hadisul ifki sudah selesai. Selesainya kenapa? Surah An-Nur ayat 11 sampai 20 itu sudah membatalkan isu tadi. Aisyah tidak selingkuh. Baru kemudian itu ayat tadi itu, janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan. Abu Bakar situ punya kelebihan. Dan juga punya kelapangan di antara bersumpah tidak mau lagi bantu keluarganya. Pas? Ceritanya pas atau tidak? Pas. Tidak mau bantu lagi keluarganya. Berarti kan Mistah itu membalas baik apa buruk pada Abu Bakar? Buruk. Harusnya kan Mistah bisa berpikir, oh iya ya, ini kan keluarga saya. Ini kan putrinya Abu Bakar. Masa saya tega sih nyebarkan berita ini? Kenapa saya nggak cross check dulu? Tapi sudahlah, itu sudah tersebar. Dan Abu Bakar ketika ayat ini turun langsung membatalkan itu. Maka ditegur oleh Allah, sudahlah Abu Bakar, jangan seperti itu. Allah tegur ayat ini. Jadi An-Nur ayat 22 itu negur Abu Bakar. Janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kerabatnya. Berarti janganlah Abu Bakar, kamu punya kelebihan, bantu Mistah tadi, kamu tidak memberi bantuan kepada Mistah lagi gara-gara permasalahan itu. Maka ditegur itu, waliyafu waliyasfahu. Maafkanlah. Maafkan siapa? Mistah. Waliyasfahu. Sudahlah, berlapang dadalah. Sudahlah, bukan minta maaf lebar-lebar pada dia. Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Engkau tidak ingin Allah itu akan mengampunimu jika engkau memaafkan Mistah.
memaafkan orang lain, Allah akan memaafkan kita. Wallahu ghafurur rahim. Dan Allah itu maha pengampun, Allah itu maha penyayang. Jelas tadi ceritanya tadi ayat ini? Berarti di posisi Mistah, dia sejatinya membalas kebaikan Abu Bakar yang sering membantu dia balas dengan keburukan. Itulah kenapa tadi kita tidak bisa mengharapkan semua orang buat baik pada kita, membalas kita lagi. Karena ada yang bisa jadi tidak sadar di situ. Bahkan ingat kisah ini kerabatnya Abu Bakar. Saya yakin di antara kita ada yang punya masalah juga dengan keluarga dan keluarganya seperti itu. Kita sudah buat baik terus, tapi tidak dibalas baik. Maka balik ke ayat tadi itu, wala tamnun tastaksir. Wala tamnun tastaksir. Nih Pak, ini ada buku fikih safar. Sebenarnya ini untuk anak-anak motor sih sebenarnya ini. Ya, yang sering jalan-jalan tuh. Karena anak-anak motor tuh harus tahu ini, anak-anak MBI ini. Ya. Kadang anak MBI itu cuma ngerti jalan aja. Tapi itu sudah safar apa belum? Sudahlah kayaknya bismillah aja. Sudah jamak qashar belum? Sudah, saya yang tanggung jawab. Mungkin dia jadi pemimpinnya juga. Sudah, saya sudah hafal semuanya itu. Ternyata baru jarak 20 kilo. Sudah jamak qashar. Nah itu bukunya itu. Baik, saya balik lagi ini. Jadi saya ingin jelaskan tadi, tidak semua orang itu bisa membalas kita. Imam Ibnu Katsir katakan dengan penjelasan ayat tadi, wala tamnun tastaksir wala tu'til atiyata taltamis aksara minha. Janganlah engkau memberi sesuatu pemberian dengan tujuan engkau ingin memperoleh balasan yang lebih banyak darinya. Sudahlah, kalau beli segitu sudah. Mau dia balas atau tidak, mau berharap lebih banyak lagi balasannya, belum tentu orang lain itu kasih. Alasan Al-Basri katakan, kata Imam Ibnu Katsir, seseorang tidak boleh merasa telah berjasa. Ini kalimat lain lagi nih. Seseorang yang tidak boleh merasa berjasa kepada Allah dengan amalnya lalu menganggap amal tersebut sudah banyak. Jadi ketika dia mungkin bantu orang, dia itu sedekah, jangan dia nganggap, jasa saya sudah banyak nih pada orang lain nih. Mungkin di kampung dia berbuat kayak gitu, jasa saya ini luar biasa. Gak boleh. Karena seperti itu nanti dia akan nuntut balasan dari orang lain. Kan dan tadi ya, tidak semua orang itu bisa balas kita. Maka wala tamnun tastaksir. Jadi pelajaran pentingnya, kita tidak bisa mengharapkan orang lain untuk balas budi. Sekarang kita balik yang pelajaran yang kedua. Ini yang kebalikannya ya. Kita dituntut sekarang, kalau ada yang buat jelek sama kita, jelek tidak selamanya dibalas dengan jelek. Jelek itu kalau dibalas dengan jelek itu sifatnya cuma untuk puaskan kita saja. Cuma untuk puaskan diri. Kita dipukul, dibalas pukul lagi. Asalnya cuma puaskan saja. Saya sudah balas nih. Puas. Bahkan untuk kepuasan itu kita kadang harapannya itu kalau bisa, kalau dibalas pukul, dia pukulnya ringan. Kalau bisa saya balas mukul juga. Ya mudah-mudahan masuk rumah sakit orang ini. Kalau bisa lebih. Kita kalau dicubit orang lain saja, pengen balasnya apa coba? Kayaknya bukan cubit-cubit juga deh kayaknya. Kalau tadi dia cubitnya cuma segini aja, kalau saya Tuh. Itu karakter manusia. Di sini kita diajarkan balaslah kejelekan itu balas dengan kebaikan. Saya balik ke kisah tadi itu.
Tadi siapa yang menyebarkan isu Aisyah radhiyallahu anha itu tadi berselingkuh dengan Sofwan bin Mu'attal? Siapa tadi? Siapa tadi? Mistah. Ada pembesar utamanya. Mistah ngikut saja. Dedengkotnya siapa? Apa Pak? Abdullah bin Ubay. Baik Pak, ini lagi Pak. Biar besok masuk MBI juga Pak, nggak apa-apa Pak. Wong tadi aja yang tadi dari Madura umur 70, apa 60 Pak tadi Pak ya? 60 itu juga anak motor itu Pak, bisa itu Pak. Dari itu dia naik motor terus Pak. Saya kalau motor saya bagus saya mau ikut juga sebenarnya. Ya, tapi cocoknya lari aja deh. Ya. Baik. Siapa namanya tadi? Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay ini dia itu siapa Abdullah bin Ubay? Kok sampai dia bisa isukan kayak tadi? Itu sebenarnya ada sejarahnya. Abdullah bin Ubay ini adalah seorang tokoh. Dia salah satu tokoh Madinah sebelum Nabi SAW itu tiba hijrah. Dia sudah digadang-gadang akan menjadi pemimpin di kota Madinah. Digadang jadi pemimpin. Nabi hijrah dari Mekah kemana? Madinah. Ketika tiba di Madinah, orang-orang semuanya kembali perhatiannya pada Nabi SAW. Nabi itu disambut luar biasa ketika tiba di Madinah. Nah terus ketika Nabi SAW tiba di Madinah tadi itu, nah beliaulah dia angkat jadi pemimpin di situ. Gagallah Abdullah bin Ubay yang digadang-gadang jadi pemimpin, tidak jadi pemimpin. Coba ada yang bisa kasih pendapat nggak? Kalau jenengan di posisi Abdullah bin Ubay gagal nih. Saya kemarin tuh sempat beri contoh pada jamaah saya bilang, coba kalau ada Pak Lurah gagal jadi lurah. Yang menang ini si A ini, bukan dia. Apa yang dia lakukan? Coba ada yang kasih pendapat nggak? Nggak usah singgung Pak Lurah, yang lainnya deh. Ya. Ada? Ada, katakan aja. Coba Pak. Angkat tangan aja, silakan. Silakan. Yang mau jawab Pak Lurah juga nggak apa-apa sih. Nah, ya. Coba Pak, apa Pak? Berusaha untuk menyebarkan kabar buruk sama yang menjadi pemimpin. Oh gitu, bahaya berarti kalau jadi musuhnya lurah nih ya. Atau nyalon lagi sampai 4 kali Ustadz. Dia nyalon lagi terus? Sampai 4 kali sampai jadi Ustadz. Saya nggak ikut-ikut nanti. Kalau Bapak apa Pak? Bapak itu tadi mau ngacung juga itu. Coba. Coba. Mengganggu kepemimpinannya Ustadz. Iya. Mengganggu. Pasti dia nggak tenang. Apalagi kalau ini sudah di posisi bagus. Oke, sudah di posisi bagus ini ya. Pasti ada saja dia bicarakan. Kira-kira dia bicarakan jelek di depannya atau di belakang? Di depan dan di belakang biasanya Ustadz. Oh, ini berarti bahaya juga nih, depan juga main juga ini. Bahaya kalau jadi lurah ya. Abdullah bin Ubay karena sudah tahu posisi Nabi ini kuat, ngomong di depan. Dia bicarakannya di mana? Di belakang. Dia ketika di majelis di Masjid Nabawi, ini orang-orang pada ngumpul semuanya ya. Dia berdiri setiap kali Nabi SAW buat majelis. Dia berdiri kemudian dia seperti orator gitu. Dia sampaikan pada orang-orang dengan bahasa bebas saya sampaikan ini. Dia bilang sama orang-orang, kalian tuh dengar Muhammad tuh penyampaiannya bagus sekali, nasihatnya bagus sekali. Ayo amalkan yang dia suruh. Di belakang itu dia serang pasukan sakit hati, nyerang terus. Dia nggak akan terima kalau Nabi SAW itu dibicarakan terus nih. Dalam perang Uhud, Abdullah bin Ubay itu membuat pasukan yang awalnya 1000 mundur 300. Digembosi lagi sudahlah dengan macam-macam alasan. Mundur 300, pergi cuma 700 saja. Abdullah bin Ubay itu di belakangnya. Isu tadi itu hadisul ifki tadi itu Aisyah dituduh berzina, yang sebar berita juga siapa? Abdullah bin Ubay. Dedengkotnya itu Abdullah bin Ubay di situ. Nabi SAW pernah pulang dari perang Bani Mustalik. Kalimatnya Abdullah bin Ubay itu disebutkan dalam surah Al-Munafikun.
La irraja'na ilal madinati la yukhrijannal a'azzu minhal adzal. Sungguh ketika nanti balik ke Madinah, orang-orang yang kuat itu akan mengusir orang-orang yang lemah, orang-orang yang hina. Orang-orang yang kuat itu maksudnya orang-orang Madinah, penduduk Ansor, orang-orang Ansor. Abdullah bin Ubay masuk di situ. Orang-orang yang lemah, orang-orang yang hina itu adalah kaum Muhajirin. Nabi SAW masuk di situ. Maka kalimatnya berarti Abdullah bin Ubay menghina Rasulullah SAW sebagai orang-orang yang hina, orang-orang yang lemah. Coba lihat kalimatnya itu. Tapi sekali lagi ya, dia main di belakang. Makanya munafik itu kan munafik itu sifatnya yang ditampakkan beda dengan di belakang. Tapi putranya Abdullah bin Ubay namanya juga Abdullah. Jadi kalau disebut dalam nama Abdullah bin Ubay bin Salul, itulah orang Arab itu, istimewanya orang Arab. Nama itu nggak rumit-rumit. Jadi kalau orang kita ini misalnya bapaknya namanya Joko, anaknya Joko juga. Bedanya apa? Joko bin Joko. Kalau ini apa? Abdullah bapaknya, anaknya Abdullah. Bedanya apa? Ya satu Abdullah bin Ubay, satunya Abdullah bin Ubay. Enggak ada masalah. Masalahnya kita kan kalau kenal orang saya pakai bin itu kan jarang. Namun siapa? Saya Joko bin Joko. Wah, enggak pernah kayak gitu. Ya, cuma bilang aja, saya Joko. Bapakmu Joko juga. Kok bisa sama? Gak mungkin kalau dalam bahasa kita. Pasti cari nama lain. Orang Arab sama. Bisa sama. Abdullah bin Ubay itu ternyata masuk Islam. Dia putra yang soleh. Dia putra yang baik. Beda dengan bapaknya. Dia ngikut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia bukan di posisi bapaknya yang nyerang kaum muslimin dari belakang. Dia gak mau. Maka kalimat yang tadi yang ada di surah Al-Munafikun yang tadi saya sebut, la irraja'na ilal madinati la yukhrijanna la'azzu minhal adzal. Sungguh orang-orang yang kuat itu akan mengeluarkan orang-orang yang lemah, orang-orang yang hina dari Madinah nanti itu. Itu ternyata didengar oleh putranya Abdullah bin Ubay. Ketika itu anaknya bilang apa? Wahai Rasulullah, kalau engkau ingin bunuh bapak saya, serahkan pada saya saja. Kalau engkau ingin bunuh bapak saya, serahkan pada saya saja. Soalnya kalau engkau suruh orang lain untuk bunuh bapak saya pasti nanti dendam sama dia. Saya akan incar dia. Mendingan saya saja Rasulullah. Itu pelajaran pentingnya jamaah sekalian. Masya Allah, sahabat tuh kalau bela Nabi SAW, kalau ada yang menghina, itu kayak gitu loh. Kalau ada yang menghina itu kayak gitu. Dia. Dan di situ tidak pandang lagi posisi anak dengan bapaknya, karena ini sudah menyangkut masalah akidah. Tapi coba lihat respon Nabi SAW. Yang disakiti kan Nabi. Yang dijatuhi kehormatannya siapa? Nabi SAW. Dan ingat, kata Ibnu Taimiyah, Nabi SAW itu tidak pernah membela diri beliau sendiri untuk membela kehormatannya sendiri. Jadi nggak pernah itu Nabi ngomong, ini demi harga diri saya ini. Nggak ada. Tapi kalau, kenapa kamu balas? Harga diri Ustaz. Nah, pernah bicara kayak gitu. Maka ketika tadi beliau diinjak-injak kayak gitu, Nabi SAW cuma mengatakan kepada putranya tadi, Abdullah bin Ubay, inna lanaqtuluhu. Kita tidak akan membunuhnya. Berarti saya gak akan bunuh bapakmu. Bal nataraffaku bihi. Bahkan yang ada kami akan tetap buat baik sama dia. Buat baik sama Abdullah bin Ubay. Wa nusinu suhbatahu ma baqiya ma'ana, dan terus memperlakukan dia dengan baik selama ia masih hidup, dia masih bersama-sama kita. Karena kan secara dia bersama kaum muslimin.
Dia yang jelas masih sama-sama kita. Berarti kan dia di posisi sama-sama dengan sahabat Nabi. Maka tetap aku akan buat baik sama dia. Kita tetap buat baik sama Abdullah bin Ubay. Masya Allah. Kalau kita di posisi kayak gini Bapak Ibu sekalian. Pasti Rasulullah nggak bisa kayak gini. Biar saya yang maju nanti saya berhadapan dengan Abdullah bin Ubay tadi. Masa dia hina kita kayak gitu. Tapi Rasul bilang, sudah natarafak bihi. Kita buat baik saja sama dia. Wong dia itu masih sama-sama kita kok. Selain kalimat Nabi SAW seperti itu, ini terjadi lagi ketika Abdullah bin Ubay itu meninggal dunia. Tiba-tiba kata Ibnu Umar, anaknya Abdullah bin Ubay tadi datang. Datang menemui Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, dia katakan, "A'tini qamisaka ukaffinhu fihi fa'atahu iyahu." Wahai Rasulullah, saya minta baju gamismu, saya mau pakai untuk mengafani bapak saya. Bapaknya siapa tadi? Abdullah bin Ubay. Saya mau ngafani bapak saya. Bapaknya tadi posisinya apa tadi? Munafik apa bukan? Munafik. Saya mau ngafani bapak saya. Maka ketika itu yang Nabi SAW lakukan, fa'atahu iyahu. Nabi tetap kasih gamisnya pada Abdullah bin Ubay tadi. Kisahnya masih berlanjut lagi ini. Ternyata Rasul tidak berhenti sampai situ. Cerita selanjutnya lagi, ketika Abdullah juga meminta Rasul SAW menyolatkan jenazah bapaknya. Rasul maju untuk menyolatkan jenazah bapaknya. Maka saat itu yang Rasulullah SAW lakukan, dia tetap solatkan. Lantas Umar bin Khattab itu tegur Nabi, wahai Rasulullah, dia munafik kok Rasulullah. Apa kejawab Rasulullah SAW? Ini khuyrat. Wahai Umar, saya di sini dikasih pilihan sama Allah. Pilihannya apa? Beliau mengacu pada firman Allah, istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum. Engkau memohonkan ampun bagi mereka atau tidak memohonkan ampun bagi mereka, silakan. Berarti kalau kamu mau sholatkan untuk memintakan ampun pada mereka, silakan. Kalau tidak juga tidak apa-apa. Rasul memilih untuk tetap menyolatkan Abdullah bin Ubay bin Salul. Baru setelah itu, setelah Rasulullah SAW menyolatkannya, turunlah ayat, wala tusalli ala ahadim minhum mata abadan, wala taqum ala qabrihi. Janganlah engkau sekali-kali menyolatkan seorang pun di antara mereka orang-orang munafik yang mati, dan jangan pula berdiri di atas kuburnya. Baru kemudian turun ayat yang melarang menyolatkan orang munafik. Tapi Nabi SAW sudah terlanjur menyolatkan siapa? Abdullah bin Ubay. Kalau pakai cerita ke belakang tadi, Insya Allah dia itu nyakitin Nabi SAW loh itu. Terus pelajaran tadi Nabi SAW sampai kasih gamisnya atas permintaan dari putranya tadi. Ternyata ada ceritanya. Kata para ulama ada dua alasan kenapa Nabi SAW tetap kasih gamisnya kepada Abdullah. Alasan pertama, balas budi. Kok bisa balas budi? Ternyata ada cerita di perang Badar, Abbas bin Abdul Muttalib, berarti paman Nabi SAW itu ditawan. Ketika itu dia tidak memiliki pakaian yang sesuai. Yang beri dia pakaian itu Abdullah bin Ubay, kasih kepada Abbas. Maka tadi ketika putranya Abdullah bin Abdullah minta pada Nabi SAW, Nabi balas budinya apa? Kasih. Dulu saya masih ingat, bapakmu itu kasih pada paman saya baju loh. Balas budi Nabi. Walaupun kesalahan Abdullah bin Ubay banyak, namun untuk kali ini sudah tetap dibalas. Terus yang kedua, sekarang kita mikir begini. Jenengan di posisi jadi anak. Terus datang minta pakaian pada Rasulullah SAW. Coba kalau di posisi itu jenengan tidak dikasih pakaian tadi, perasaannya gimana? Apalagi kalau ditambah komentar, wih bapakmu itu loh.
bapakmu dengan saya itu dia bicara di belakang. Tapi masalahnya kan bapaknya sudah meninggal. Kan si ini butuh dihibur kan. Maka alasan yang kedua Nabi SAW melakukan tadi adalah menghibur putranya yang saleh, Abdullah bin Ubay. Tetap Nabi SAW jaga putranya baik-baik nih. Artinya jamaah sekalian, namanya dendam itu tidak perlu diwariskan pada anak. Kita itu kadang ya, dan ini nyata di masyarakat kita ya, namanya dendam itu kadang tuh dari orang tua, bahkan dari bukunya di atas tuh. Ya kan? Dendam itu ada loh. Sampai itu diwariskan terus. Di keluarga sana kamu awas dekat-dekat ya. Dia beritahu ke anaknya. Ini anak ini beritahu pada cucunya nih. Awas kamu dengan sana itu. Itu gak boleh. Nabi adil. Nabi SAW adil dalam hal ini. Kenapa sampai salahkan anaknya? Anaknya nggak salah kok. Betul nggak? Mana anaknya salah tadi? Nggak ada yang salah. Anaknya tidak salah di situ. Maka anaknya, putranya tadi, kalau memang tidak salah, tetap dikasih. Masya Allah. Nabi SAW pikir sampai ke situ tuh. Tapi ingat tadi, yang pelajaran paling penting, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memperhatikan balas budi. Nabi SAW juga perlakuan seperti itu kepada Abu Sufyan. Abu Sufyan itu sebelum Fatu Makkah itu, itu musuh bebuyutan Nabi. Istrinya Hindu itu kan punya dendam kesumat pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai utus Wahsy, seorang budak, dia janjikan kamu mau merdeka, kamu incar tuh Hamzah, karena kan perang Badar kan kalah, keluarganya ada yang di situ, maka dia janjikan pada Wahsy, kalau mau bebas saya nanti akan bebaskan kamu asal kamu incar Hamzah tuh nanti. Adapun cerita yang nyatakan bahwasanya ketika Wahsy itu bunuh Hamzah, kemudian dia serahkan hatinya kepada Hindun, kemudian Hindun makan itu mentah-mentah. Nah, cerita ini saya cek di beberapa literatur, terutama dari Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid, beliau katakan cerita ini tidak bisa dibuktikan benarnya. Tapi ingat, ketika Nabi SAW menaklukkan kota Mekah tahun 8 Hijriah, ketika itu Nabi SAW berjumpa dengan Abu Sufyan, berjumpa dengan Hindun. Nabi SAW tidak pernah ungkit-ungkit yang dulu pernah terjadi. Sudahlah dulu, sudahlah berlalu. Karena ini tokoh, Abu Sufyan tokoh, Hindun ini tokoh besar, tetap Nabi muliakan dia sebagaimana seorang tokoh. Mungkin kalau posisi kayak gini, ini musuh bebuyutan saya dulu. Padahal sudah masuk Islam. Untuk Wahsy tadi, ya, untuk Wahsy juga sama. Wahsy tadi itu membunuh siapa? Hah? Wahsy membunuh siapa? Hamzah. Maka kisah Wahsy itu lebih menyentuh lagi ketika Wahsy bin Harb, dia itu yang membunuh Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu dalam perang Uhud. Ingat, Hamzah ini bukan orang biasa bagi Rasulullah SAW. Ia ini paman sekaligus saudara sepersusuan beliau, saudara sepersusuan. Ya. Berarti ini saudara sepersusuan satu susu. Ya. Terus dia ini pembela Islam. Kemudian Islam tersebar dan Wahsy datang. Ya, ketika itu Wahsy masuk Islam. Kemudian datang menemui Rasulullah SAW. Namun Rasulullah SAW ketika itu tidak mengungkit pembunuhan Hamzah setelah Wahsy masuk Islam. Beliau hanya minta agar Wahsy sebisa mungkin tidak menampakkan wajahnya di hadapan beliau, karena melihatnya mengingatkan beliau lagi kepada Hamzah. Jamaah sekalian,
Di sini ada pelajaran penting. Kita memang sulit melupakan ada orang yang buat masalah dengan kita. Tapi Nabi ingat, Nabi tidak balas dendam. Kalau Nabi balas dendam, ya suruh pasukan beliau aja. Tuh, Wahsy itu. Dulu di perang Uhud tuh dia itu. Dia yang bunuh Hamzah, ayo sikat dia. Ada seperti itu dari Nabi? Nggak ada. Nabi SAW tidak balas dendam untuk itu. Tapi cuma untuk jaga perasaan beliau, Wahsy, kamu gak usah di depan saya. Kamu gak usah di depan saya. Maka memaafkan itu tidak berarti luka otomatis hilang. Terus kalau kita memaafkan orang lain, konsekuensinya seperti apa? Apa yang kita lakukan? Nanti jamaah sekalian bisa lihat di surah At-Taghabun ayat ke-14. Konsekuensi dari memaafkan. Allah Subhanahu wa taala awalnya menyebutkan di surat At-Taghabun ayat 14, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Wahai orang-orang beriman, sesungguhnya di antara istri kalian dan juga anak kalian itu bisa jadi musuh bagi kalian. Fahdharuhum, waspadalah. Kemudian Allah katakan apa? Wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Jika engkau mau maafkan, mau berlapang dada, mau mengampuninya, sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jamaah sekalian, ada 3 level dalam memaafkan yang dikatakan dalam ayat ini. Tadi padahal cuma disebutkan pada istri dan juga pada anak. Berarti pertanyaannya, istri sama anak bisa nggak ada konflik dengan kita? Bisa? Bisa. Ketika ada konflik, bisa jadi di antara orang-orang dekat kita ini, dia minta maaf. Maka tugas kita ada di 3 level ini. Kata para ulama, memaafkan itu ada pada 3 level yang disebutkan dalam surah At-Taghabun ayat 14. Wa in ta'fu, maafkanlah. Maafkanlah di sini dengan kalimat wa in ta'fu berarti memberikan maaf tanpa balas dendam. Berarti tidak memberikan hukuman lagi. Terus yang kedua, watasfahu, berlapang dadalah. Maksudnya memaafkan, tidak memberi hukuman, kemudian tidak menyindir lagi. Biasanya kalimat kita gini, ya saya kamu, tapi awas ya kamu ulangi lagi ya. Kalimat tambahan ini kayaknya, ya tadi sudah selesai kok, dia gitu juga ya. Ya kita terima aja. Tidak menyindir lagi. Terus yang ketiga, wa taghfiru. Level yang ketiga tadi. Level ketiga lagi, yaitu dia memaafkan, tidak balas dendam, tidak menyindir, kemudian dia tutup aib rapat-rapat. Karena artinya maghfirah itu tutup. Maka kalau kita minta ampunan pada Allah dengan maksudnya istighfar, kita Allah supaya dosa kita tutup. Berarti kalau ini ditutup, dianggap seperti tidak ada. Kalau tidak ada, berarti seperti salah. Coba kisah Abu Bakar tadi itu. Abu Bakar tadi kan ditegur. Kalau Abu Bakar ditegur, Abu Bakar disuruh maaf, apa yang dilakukan Abu Bakar setelah itu? Abu Bakar langsung katakan, setelah ini saya akan beri nafkah kepada Mistah selamanya. Balik lagi nggak seperti dulu? Padahal sebelumnya kan dia cut. Nggak, saya nggak akan beri nafkah lagi. Namun setelah itu yang dilakukan oleh Abu Bakar apa? Ya, Abu Bakar beri nafkah lagi, Abu Bakar beri bantuan lagi, terus dikasih. Maka itulah konsekuensi dari memberikan maaf. Maka kalau kita berada dalam 3 hal tadi,
ya, 3 ini dilakukan, maka itulah memberikan maaf yang sempurna. Itulah yang memberikan maaf yang sempurna. Berarti konsekuensi dari memberikan maaf itu 3. Selain saya bahas level tadi, berarti yang pertama tidak balas dendam, yang kedua tidak menyindir lagi, 3 tutup aib rapat-rapat. 3 itu. Dan memaafkan inilah bentuk kita balas orang lain yang berbuat jelek, kita balas dengan kebaikan. Idfa billati hiya ahsan. Tolaklah kejelekan orang lain itu billati hiya ahsan. Balas lebih baik. Karena selamanya kita balas jelek dengan jelek saja. Tadi saya sudah sebutkan. Jelek dibalas jelek itu cuma memuaskan diri. Itu tidak menyelesaikan masalah. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha. Memang benar balasan dari kejelekan itu adalah kejelekan yang semisal. Tapi tidak menyelesaikan masalah. Bahkan kadang kalau kita balas, kita malah di posisi orang yang zolim. Pengen balas lebih banyak lagi, pengen balas lebih banyak lagi, pengen balas lebih banyak lagi. Kita di posisi itu. Maka Allah katakan selanjutnya, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Siapa yang berikan maaf dan yang mau memperbaiki, pahalanya itu di sisi Allah. Maka yang paling bagus di posisi apa? Memaafkan. Maka Ibnu Taimiyah itu katakan di kitab beliau Qaidatun fi Sabri, orang kalau membalas yang lain itu ada 3 tingkatan. Ada 3 tingkatan. Saya bahas dari yang paling rendah dulu. Membalas orang lain yang pertama, jelek dibalas dengan yang lebih jelek. Apa tadi? Jelek dibalas dengan yang lebih jelek, disebut zolim. Terus yang kedua, tingkat lebih naik lagi. Jelek dibalas dengan jelek yang semisal. Jelek dibalas dengan jelek yang semisal. Ini namanya muqtasid, golongan moderat. Namanya apa? Muqtasid. Tadi sifatnya boleh enggak? Jelek dibalas jelek? Boleh. Yang penting sepadan. Lalu yang ketiga, jelek dibalas dengan yang lebih baik. Ini disebut muhsin. Ini disebut apa? Muhsin. Orang yang berbuat baik. Berarti level paling rendah tadi apa? Zolim. Apa tadi zolim? Jelek dibalas dengan yang lebih jelek. Terus di atasnya lagi apa? Muqtasid, golongan moderat. Apa tadi sikapnya? Jelek dibalas dengan yang sama. Terus yang di atasnya lagi yang lebih bagus, jelek dibalas dengan yang lebih baik. Namanya apa? Muhsin, orang yang berbuat baik. Kita bagusnya masuk di mana? Kita bagusnya pilih yang mana? Muhsin. Ibnu Taimiyah itu sampai jelaskan, kenapa kita bagusnya itu milih muhsin? Kok jelek itu dibalas dengan yang lebih baik? Karena biar masalah selesai. Tapi ingat, ini di posisi balas dengan yang lebih baik, tentu saja lihat orang dulu. Kalau dia zolimi kita terus, masa kita balas dengan yang baik? Ya nggak akan selesai. Dia tambah lagi zolim. Besok dia kayak gitu lagi, besok dia kayak gitu lagi. Maka di posisi ini kita hanya bisa menghindar. Posisi ini kita hanya bisa menghindar. Sudahlah, saya itu diganggu terus. Menghindar saja. Walaupun kita mau balas dengan baik silakan. Tapi kalau dia buat zolim terus kan ya eman-eman. Maka kenapa kita di posisi muhsin?
Alasan yang lainnya lagi, kalau kita memilih jelek dibalas jelek, tidak akan selesaikan masalah. Bahkan keinginan kita itu ingin balas yang lebih parah. Terus, apalagi alasannya? Kata Imam Ibnu Taimiyah, al jaza min jinsil amal. Balasan itu tergantung dengan amal perbuatan. Berarti kalau kita tidak balas orang lain, kita maafkan orang lain, Allah juga akan maafkan kita. Saya ulang, kalau kita itu milih tidak balas orang lain, berarti kita maafkan orang lain, Allah juga akan maafkan kita. Al jaza min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan amal perbuatan. Alasannya kenapa lagi yang jelek kok dibalas dengan yang lebih baik? Tadi saya sebut, untuk apa membela harga diri kita? Harga diri kita itu seberapa mahal sih? Ibnu Taimiyah tadi kan cuma jawab, Nabi SAW saja tidak pernah membela harga diri beliau, padahal beliau itu lebih disakiti, beliau itu lebih direndahkan. Kok kita bisa sampai bilang, ini demi harga diri saya? Harga diri kita berapa harganya? Kita nggak bisa hargain. Terus Ibnu Taimiyah kasih alasan yang lainnya lagi. Kenapa tidak balas jelek dengan yang jelek, kok balas dengan yang lebih baik? Untuk perenungan, introspeksi diri. Karena yang paling bagus kita renungkan adalah ini terjadi karena dosa kita. Fabima kasabat aidikum, itu karena dosa yang kita perbuat. Untuk introspeksi diri. Oh berarti itu karena kesalahan saya, bukan karena orang lain. Bukan. Lebih bagus awalnya kita itu koreksi diri, kita itu introspeksi diri. Itu lebih baik daripada mudah menyalahkan orang. Dan kita dalam bacaan Sayyidul Istighfar, kita itu kan membaca Abu ulaka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi. Ya Allah, akui nikmatmu yang kau berikan kepadaku, aku juga akui dosa-dosaku. Kan pengakuan di situ. Kata para ulama, al-i'tiraf yamul iktirafah. Pengakuan dosa itu menghapuskan dosa. Maka dengan kita mengaku seperti itu, semoga Allah itu gugurkan juga kesalahan kita. Berarti kita balik ke awal. Tadi keadaan yang pertama, setiap orang ada yang buat baik tapi dia malah dibalas jelek. Maka tadi solusinya kita jangan terlalu berharap kalau kita sudah buat baik pada orang, kita harap mereka itu buat baik sama kita. Belum tentu. Terus yang kedua, tadi kalau ada yang buat jelek sama kita, kita dituntut apa balasnya? Buatlah baik pada orang lain. Tadi kisah-kisah yang saya sebutkan adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Kemudian ada kisah tentang Abu Sufyan tadi, ada Hindun, ada kisahnya Wahsy. Itu semoga jadi pelajaran bagi kita semua bagaimana Nabi SAW memberikan pemaafan yang besar pada orang-orang yang menzolimi beliau. Semoga Allah beri taufik dan hidayah bagi kita semuanya. Baik, silakan ada yang mau bertanya. Silakan saya batasi dulu 2 penanya ya. Yang sudah mungkin skip dulu, yang depannya belum ya? Siap. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi dari Sidoarjo, Ustaz. Mohon penjelasan, Ustaz, terkait kita sebagai muhsinin. Jelek dibalas dengan yang lebih baik. Terkait dengan saat yaumul hisab, seseorang akan mencari peluang mendapatkan pahala dengan menuntut kezaliman orang lain dan istilahnya lari dari bahkan sama anak istrinya agar mereka tidak dituntut, Ustaz. Nah, mohon penjelasannya ini terkait dengan muhsinin, padahal kita maafkan. Padahal di situ nanti di akhirat kita akan gimana caranya kita menuntut kezaliman orang lain. Ini kaitannya sama
yang Indonesia saat ini sedang terjadi kebakaran yang katanya kebakaran hutan yang katanya itu oknum kayak itu dan koruptor segala macam. Apakah kita musinin aja, kita maafkan aja, padahal itu ada peluang kita nanti ketika di akhirat kita tuntut mereka untuk kita cari pahala sebanyak-banyaknya dan kita limpahkan dosa kita kepada mereka sebanyak-banyaknya. Mohon penjelasannya Ustaz. Barakallahu fiik. Saya pakai logika aja begini, lihat. Kita dizolimi sama si A. Di posisi ini nanti pada hari kiamat kan untuk menyelesaikan masalah ini adalah si A yang zolimi kita harus selesaikan masalah ini. Di situ tidak ada lagi kalimat minta maaf, yang ada kan penyelesaian kezoliman. Ditransferlah kebaikan-kebaikan dia kepada kita. Lalu kalau ini belum selesai, maka diri kita ini punya dosa ditransfer balik ke dia, gitu ya. Sehingga orang ini jadinya orang yang muflis, bangkrut. Gitu? Oke. Sekarang pertanyaannya, saya balik. Kita sekarang tadi di posisi zolimi orang lain. Saya balik sekarang kita di posisi si A ini, yang orang lain ini. Si A ini berarti kan dia dalam keadaan dizolimi. Oke, si A ini punya kemungkinan enggak? Tadi kan di posisi dizolimi. Sekarang saya balik, si A punya kemungkinan enggak zolimi orang lain? Punya? Oke, bisa jadi dia dizolimi dengan satu orang saja, tapi dia menzolimi 100 orang. Mau pilih mana? Di dunia atau besok menuntut di akhirat? Milih mana, Pak? Selesai di dunia atau menuntut di akhirat? Menuntut di akhirat, tidak ada kepastian kita bisa selamat. Tidak ada kepastian kita bisa selamat. Karena kita tadi baru bahas posisi satu aja. Saya dizolimi. Saya dapat transferan pahala dari itu. Tapi apakah kita berani bilang, saya tidak pernah zolimi orang lain? Sehingga kalau ada yang jawab ini, urusan akhirat itu urusan lain. Kalau ini masih di dunia, selesaikan saja di dunia. Maka bagi saya kurang pas atau enggak baik lah kayak sampai bilang, saya akan nuntut kamu besok di akhirat. Bisa memang, tapi jangan jamin juga dia bisa selamat kalau dia di posisi zolimi orang lain juga loh. Maka kalau bisa masalah terkait kezoliman ini diselesaikan di dunia, selesai di dunia. Kalau kita buat zolim minta maaf. Kalau kita dizolimi dan yang minta yang menzolimi itu minta maaf, maafkanlah. Saya sudah maaf tapi dia tidak maafkan. Urusan kita itu pokoknya minta maaf. Kalau dia tidak maafkan, urusan dia dengan Allah nanti. Bahkan dalam buku saya ini, Seni Memaafkan, saya sebut di sini ada satu riwayat yang menyebutkan kalau ada yang tidak memberikan maaf padahal sudah ada yang minta maaf dengan tulus, maka dia nanti kena ancaman tidak akan minum dari telaga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berat, berat. Kaitannya dengan pemimpin, sabar. Kaitannya dengan ada yang zolimi lagi dunia, sabar dulu. Biar nanti Allah itu, kalau kita ya tidak bisa di posisi itu, kalau kok ini tidak selesai, ya Allah kok belum memberikan jawaban. Nunggu, Allah pasti adil dalam masalah ini. Namanya kejelekan itu pasti ada balasan di dunia. Kalau tidak di dunia dibalas, minimal di akhirat. Oke? Nah, nanti saya kasih hadiah spesial ini. Buku Seni Memaafkan. Ini buku terbaru saya. Nanti bisa lihat di Rumesa Store di belakang Bapak dan Ibu-ibu di dekat Papa Rons itu. Ya, bisa dibeli bukunya. Monggo. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana Aldis dari Surabaya. Sebelumnya di Sulawesi 30 tahun.
balik ke Surabaya itu salah satu alasan kemarin itu adalah pengen lagi berkumpul dengan keluarga-keluarga di Jember dan di Blitar. Kebetulan Bapak dan Ibu di situ, tapi beberapa kali saya silaturahmi, ada hal-hal yang tidak berkenan, seperti adanya fitnah, fitnah kenapa baru bersilaturahmi. Nah, terus yang kedua, Padahal jenengan dulu di Sulawesi. luar pulau Sulawesi. Nggih. Nah, sampai itu fitnah itu sampai datang ke ibu, ke orang tua, sampai orang tua bilang nggak usah lagi silaturahmi ke sana. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua masih terkait silaturahmi, bagaimana juga kiranya kita ini bersabar lah atau terhadap ini. Ada keluarga yang sering kita kunjungi itu tapi tidak mau datang gitu. Maksudnya tidak mau silaturahmi balik kayak kita. Kita tidak berharap mereka untuk datang kunjungi gitu. Dalam artian cuman kita kadang ada rasa gimana gitu kok. Kita sudah sampai jauh-jauh dari Sulawesi kemarin nggak di silaturahmi gitu. Tapi jazakallahu khairan. Jadi kalau yang pertama tadi Ada fitnah, Ustaz. ada fitnah. Ya, Oke. kita. Saya bacakan dulu hadisnya. Pegang mic dulu, Pak. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa ada seorang laki itu berkata, "Ya Rasulullah, innali tan asiluhum wa yaqta'uni." Aku itu punya kerabat, aku biasanya nyambung hubungan baik dengan mereka. Tapi mereka yang memutuskan hubungan itu denganku. Yang putus siapa? Mereka. Kemudian wa uhsinu ilaihim wa yisuuna ilayya. Saya sudah berusaha buat baik, tapi mereka balas dengan yang jelek kepadaku. Wa ahlumu anhum wa yajhaluna alayya. Dan saya juga senantiasa bersikap ramah, tetapi mereka tidak tahu diri. Kemudian Nabi SAW katakan untuk mengatasi kerabat seperti ini, beliau sampaikan, la in kunta kama qulta fa ka'annama tusifuhumul malla wa la yazalu ma'aka minallahi ta'ala dhahir 'alaihim ma dumta 'ala dzalik. Seandainya benar apa yang kamu katakan, maka seakan-akan kamu menyuapkan abu panas kepada mereka. Abu panas ya panas. Tetap kalau kita buat baik, mereka itu merasa bersalah, tertekan. Maka tetap buat baik saja maksudnya. Walaupun balasannya seperti itu. Karena perasaan mereka, saya sudah sakiti dia kok. Tapi kok dia balas saya dengan baik. Sudah balas baik aja, balas baik saja. Perasaan dia nanti jadi tidak enak. Kemudian tadi dikatakan, ya, Allah akan senantiasa memberikan pertolongan kepadamu terhadap perbuatan mereka jika kamu tetap berbuat demikian. Berarti kita disuruh apa? Tetap buat baik walaupun balasannya dengan jelek. Kalau memang tadi kalau ada resiko datangi mereka dapat ucapan yang baik, disakiti, dijelekkan, dicela, ya sementara nggak datang nggak apa-apa. Tapi jangan sampai ada perasaan saya akan balas itu, jangan. Ya. Terus berharap nanti Allah itu tolong terus. Yang jelas hubungan ini silaturahim itu nggak boleh putus. Silaturahim itu kata Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid itu ada 4 tingkatan. Tingkatan yang paling berat. Silaturahim dengan keluarga yang terus menyakiti kita. Kan disuruh tetap buat baik. Ini paling berat. Kalau ini berhasil, kita dapat pahala paling besar. Yang kedua, silaturahim dengan keluarga yang cuma putus hubungan saja. Dia tidak ada masalah dengan kita. Cuma kadang lost kontak, kita tidak pernah teleponan. Dia di luar pulau, baru ketemu. Nah ini masih lebih ringan, itu disuruh nyambung silaturahim. Ada silaturahim yang sifatnya membalas. Membalas itu berarti sudah baik. Itu masih level ketiga. Yang level keempat, itu yang penting tidak ganggu kerabat dekat. Tidak ganggu kerabat dekat. Oke, tadi yang kedua tadi? Apa namanya? Lebih kepada bagaimana kita menyikapi. Kita sudah sering silaturahmi jauh-jauh dari Sulawesi. Rela-rela pindah kemari gitu lah bahasanya, tapi kita nggak pernah dikunjungi gitu. Sampai ada perasaan jangan-jangan mereka nggak mau kunjung kita karena mungkin apa-apa gitu. Sampai ada perasaan kayak gitu sih. Pokoknya prasangka buruk hilangkan saja.
terus tetap buat baik sama mereka. Semoga Allah beri taufik. Ada yang mau dikasih? Briani sama saya kasih buku ini, Zikir Pagi Petang. Ya, supaya Allah Subhanahu wa taala baikkan lagi hubungannya. Baik, ada lagi? Yang belum dulu? Silakan. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan menyangkut masalah perbuatan baik gitu ya Ustaz ya. Orang lain berbuat dolim kepada kita. Nah bagaimana kalau yang sebaliknya Ustaz? Misal kita mantan narapidana yang kejahatannya itu memang sudah dikenal orang banyak dan korbannya sudah banyak sekali. Nah sekarang kita ini istilahnya bertobat, mencoba berbuat baik, tapi bagaimana supaya amalan kita itu tidak bangkrut yang seperti Ustadz bicarakan tadi, karena saking banyaknya. Terus buat baik sama orang lain, banyak lagi amal soleh. Karena banyak sekali gitu Ustadz Iya. korbannya. Nah itu Kalau itu sudah ditobati, mudah-mudahan itu terhapus terus kebaikan ini banyak, tutupi kesalahan-kesalahan tadi itu. minta maafnya itu bagaimana Ustadz? Dengan orang tadi. Kalau selama kita masih bisa ketemu, minta maaf. Kalau tidak, minta maaf secara umum. Gitu. Kalau masih tahu nih orang ini dulu pernah saya zolimi, minta maaf. Kalau ini juga saya zolimi, minta maaf. Sampai dianggap selesai. Terus berbanyak lagi kebaikan. Untuk menutupi kebangkrutan nanti transferan pahala. Itu maksudnya. Transferan pahala itu bermasalah ketika kita kebaikannya sedikit, dosanya banyak. Iya kan? Iya, berarti dibuat. Kebaikannya banyak, dosanya minta maaf terus pada Allah. Itu. Tapi selama ada orang yang kita pernah zolimi itu masih hidup, minta maaf sama dia. Kalau sudah meninggal, doakan dia terus. Oke? Semoga Allah beri taufik dan hidayah. Baik, nih untuk antum nih, ini buku doa. 50 doa mengatasi problem hidup itu. Semoga Allah beri taufik. Baik, ada lagi? Coba itu dulu, di baru sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana mau minta saran Ustadz. Jadi saya punya temen yang udah lama, tapi tiba-tiba dia kayak menusuk saya dari belakang gitu Ustadz. Nah di situ saya merasa sakit hati dan sikap saya mungkin ya kayak Nabi Muhammad, saya mungkin memaafkan tapi jauh. Tolong jauhi muka Anda dari saya dan mungkin Tidak mau ketemu. ya Ustadz mau minta saran, seharusnya sikap saya sebagai Dia masih berbuat zalim? sudah tidak Ustadz, tapi dia tidak ada itikat buat minta maaf gitu Ustadz. Nah, Padahal- tadi ya kita tidak usah berharap orang lain buat baik sama kita. Tadi kan pelajarannya kayak gitu ya. Sudahlah, biar dia tidak mau minta maaf, biarkan. Yang penting saya sudah maafkan dia. Padahal kayak eman gitu Ustadz, padahal kita udah berteman terus kita Kalau kitanya mulai lebih dulu, Masya Allah, itu luar biasa. Jika permusuhan, maka Nabi SAW itu kan sarankan orang di antara keduanya minta maaf terlebih dahulu dengan cara beri salam terlebih dahulu. Sapa dia dulu. Pengen hubungan baik lagi kan? Ya. Oke, sapa dia dulu. Kira pasti nanti jangan, oh dia yang salah kok, biarin. Dia yang salah, kita yang buat baik dulu. Berat, lakukan. Justru makin berat, pahalanya makin besar. Karena dilawan itu hawa nafsu sendiri. Kalau kita bisa tundukkan hawa nafsu kita, itu lebih kuat. Kita justru orang yang kuat. Ngikut hawa nafsu itu orang yang lemah. Perbaiki hubungan dengan dia. insya Allah Ustadz, jazakallah. Allah ya barik fiik. Baik, ini ada buku Zikir Pagi Petang untuk antum nih ya. Bisa kasih hadiah buku itu sama temanmu juga tuh. Baik, Silakan, ada lagi? nah dua ini. Yang belakang. Oh, oke, Dua silakan. ini dulu. Lanjut lagi. Kasihan tuh, ya. Silakan.
Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Afwan, kalau kebiasaan di kita itu ketika kita merutinkan bantuan ke sanak saudara itu Ustaz, seringkali itu menjadi kewajiban bagi kita akhirnya Ustaz. Ketika sudah rutin akhirnya menjadi kewajiban dan kita menjadi salah ketika kita sudah Menjadi salah karena disalahkan atau perasaan kita sendiri? disalahkan Ustaz seringkali. Disalahkan. Cuekin saja. Nah, Afwan, mungkin minta nasihatnya Ustadz, mohon nasihatnya ketika pernah kejadian seperti itu, kemudian akhirnya ketika ada yang meminta rutin seperti itu, kita tolak tetapi kita memilih untuk memberikan ya sekali-sekali supaya tidak terjadi seperti itu, apakah itu Nggak lebih apa-apa. baik atau seperti apa Ustadz? Nanti kan dia komentar kan? Komentarnya menyakitkan? Betul Ustadz. Oke, cuekin, gak usah didengar. Kita boleh nggak memilih orang ini yang diberi, ini yang tidak diberi, atau kadang beri ini, kadang tidak? Boleh. Sekarang dengan kerabat tadi wajib kasih nafkah? Enggak Ustadz. Enggak. Maka tidak usah jadi beban. Tidak usah jadi beban. Kalau mau bantu rutin silakan. Tapi kalau nganggap itu kewajiban, kalau itu memang bukan hal wajib untuk kita, enggak usah jadikan beban. Karena kadang begini keluarga besar tiba-tiba, lo kan sudah sanggup dari awal, ya harusnya terus dong. Hah? Keluarga besar Kita, kadang kenapa hentikan untuk dia? gimana? Kenapa hentikan bantuan? Qadarullah karena ada sesuatu jadi kita lebih prioritas ke yang lain Ustadz, karena ada prioritas yang lebih Ya sudah, penting. beri alasan itu. Kan bukan kewajiban. Nah Ustadz. Khair. Kalau Cara jawabnya itu Ustadz. Cara jawabnya, Mohon arahan cara diam jawabnya itu Ustadz. sudah jadi jawaban, tahan-tahan diri aja. Daripada dikasih jawaban mereka kejar terus, sudah diam aja. Nah Ustadz. Ya kan? Nah Ustadz, jazakallah khair. Jadi kadang itu gak usah masukkan dalam hati Pak. Ya dengar saja. Ya sudah komentarnya kayak gitu, ya sudah. Lewat aja. Kan capek sendiri nanti mereka yang komentar. Kita kan gak pernah kasih tanggapan. Mereka kan komentar terus. Yang komentar kan lebih capek daripada kita yang diam. Gitu. Semoga Allah beri taufik. Baik. Kasih lagi hadiah untuk itu. Nah, satu lagi. Ya. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk bertanya. Jadi gini Ustaz, saya punya kerabat yang memang terkenal lidahnya tajam Ustaz. Sering sekali untuk menyakiti hati orang-orang, termasuk saya sendiri korbannya itu berkali-kali Ustaz. Dan sejarahnya itu ketika sudah selesai berhubungan baik lagi, diulang lagi. Berhubungan baik lagi, diulang lagi. Akhirnya lama-lama capek hati Ustaz. Terus merasa, oke, saya niatkan aku maafkan kamu, tapi saya enggak bilang, aku maafkan kamu tapi aku mau jaga jarak sama kamu. Aku istilahnya kalau bisa nggak berhubungan, nggak ketemu. Apakah itu termasuk memutuskan tali silaturahmi Ustaz? Walaupun misalkan di depan orang lain, saya berusaha bersikap biasa. Misalkan tanya, bagaimana kabar kerabatmu? Alhamdulillah dia baik gitu. Tapi sebenarnya saya sendiri tidak mau ketemu. Dan apakah ketika kita marah, kita boleh mengucapkan, ya Allah aku serahkan urusannya kepadamu. Jadi kalau kamu mau memberi dia hidayah, berilah hidayah. Kalau kamu mau menghukum, ya hukumlah supaya dia tahu apa yang aku rasakan gitu Ustaz. Ya, kalimat yang menghukum sebagaimana yang aku rasakan dihapus. Nah, jadi itu kalimatnya kayak gini, ya Allah saya sudah sakit hati, ya Allah buat dia juga sakit hati seperti bagaimana saya sakit hati. Stop, itu dihapus. Apakah boleh kita itu mendoakan orang yang zolimi kita? Boleh? Boleh? Tiap hari? Tiap habis sholat doakan terus gitu? Sampai kena batunya dia? Gitu? Mungkin ketika marah aja Ustaz. Ketika emosinya lagi memuncak terus
mau doakan itu, tapi tidak setiap hari juga. Kalau sudah keterlaluan baru boleh, Pak. Kalau belum keterlaluan, jangan sampai di situ doanya. Keterlaluan itu seperti kalau fitnah besar. Sa'ad bin Abi Waqqas itu pernah dapat fitnahan besar. Dia ini orang yang sudah dijamin masuk surga. Di antara rentetan 10 orang yang masuk surga, Sa'ad bin Abi Waqqas ada di situ. Tapi orang-orang fitnah dia, saat itu sholatnya tidak benar. Dia kalau bagi sesuatu tidak adil. Itu fitnah yang besar. Karena dia juga seorang pemimpin terpandang. Terus saat tahu orang ini, saat doanya apa? Dia doakan. Doa pertamanya, ya Allah panjangkanlah umurnya dia. Bagus? Doa panjang umur bagus kan? Tapi masih ada doa lanjutan. Ya Allah panjangkan umur dia dalam keadaan susah miskin terus. Tambah lagi ini. Ya Allah sebelum dia meninggal dia terfitnah dulu dengan seorang wanita. Dia terfitnah dulu dengan perempuan. Ternyata sebelum meninggal dunia ini kakek-kakek. Karena umurnya akhirnya panjang memang. Benar-benar panjang. Dalam keadaan susah. Kakek-kakek seperti ini ketika lihat ada cewek yang lewat, ya ini bahasa kita itu, diganggu sama kakek-kakek ini. Sweet, sweet. Kakek-kakek sudah tua, terfitnah dengan perempuan. Jadi kalau jenengan tanya, boleh doakan orang zalim? Di posisi saat karena fitnahnya keterlaluan, boleh. Berarti kalau tidak dalam kondisi ini, jangan. Dan Nabi SAW juga pernah di posisi itu, doakan laknat pada orang-orang yang zolimi Nabi. Itu sudah saking parah. Nah, sekarang kita bisa takar itu parah enggak? Kalau kita bisa masih tahan, bisa menahan itu, semoga jadi pahala untuk kita. Boleh menghindar dari dia. Itu seperti sikap Nabi SAW pada Wahsy tadi itulah. Boleh menghindar dari dia. Supaya apa? Supaya saya tidak diserang terus. Saya juga sakit hati kalau lihat dia. Sementara menghindar. Afan, kalau Wahsy tadi kan setahu Ana bukan kerabatnya Rasulullah saja. Bukan. Kalau ini kan kerabat, apakah terkena hukuman memutus tali kekerabatan, Ustaz? Selama dia ganggu kita, itu bukan namanya memutus. Cuma untuk mengurangi mudorot yang lebih besar. Menghindarkan mudorot yang lebih besar. Cari aman. Cari aman. Daripada saya ketemu nanti tambah masalah besar. Saya tetap hubungan baik dengan dia. Kalau ada yang tanya tentang dia, saya tetap jawab baik. Alhamdulillah dia baik. Dia saudara saya. Gitu. Kita gak bicarakan jelek dia di belakang. Namun kalau mau ketemu dia, ya mungkin agak berat. Karena selalu dia ganggu, selalu dia sakiti. Gitu. Seperti itu sikapnya. Wallahu a'lam. Ada lagi? Baik. Insyaallah. Tanya lagi. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai konsekuensi kita hidup di era kekinian ini, kita sudah banyak menggunakan HP. Yang ingin saya tanyakan, ketika kita banyak dimasukkan bahkan dalam grup, komunitas grup itu, kita nih, saya khususnya, itu tidak begitu aktif kecuali hal-hal yang penting. Karena bagi saya mungkin sekian banyak WA grup, kalau keluar juga nggak nyaman. Banyak ini sering membuang waktu. Tanpa sadar kita buka sekali itu sudah. Ini juga dinilai bisa dikategorikan kita, seperti tadi katakanlah memutuskan tali silaturahmi. Tidak gitu. Jadi dengan alasan bahwa ini banyak memakan waktu dan tidak penting bagi saya. Akhirnya keluar. Kenapa? Akhirnya memilih keluar atau tetap di situ? Tetap di situ. Tetap di situ. Karena kalau keluar kan ada yang memasukkan lagi dan akan menimbulkan pertanyaan kenapa dan kenapa. Demikian Pak Ustadz. Kalau saya hadapi grup seperti itu Pak, saya arsip. Di HP jenengan bisa arsip nggak? Arsip itu artinya pesannya itu masuk di kotak sendiri. Jenengan nggak perlu lihat pesan-pesan masuk. Mereka mau ribut-ribut apa di situ sampai pesan 500 pun itu nggak akan ketahuan Pak. Nanti ada perlu aja baru jadikan masuk. Wih, assalamualaikum, gitu aja. Gimana kabarnya itu?
atau lihat pesan tertentu, itu nggak akan ganggu. Saya punya grup banyak, kalau sudah terlalu aktif, saya bisa masukkan di arsip. Karena nggak semua pesan saya harus balas. Bahkan kalau ada pesan nggak jelas, apalagi tiba-tiba, Ustadz saya pinjam duit dong, wah itu arsip itu. Kalau nggak blok. Ulang-ulang lagi, dari kemarin orang ini ya. Ya, karena kadang kita ngajarkan nggak baik juga, dia minta-minta terus, kemarin sudah dikasih gitu ya. Blok aja. Blok itu bukan saya maksudnya putuskan silaturahim. Saya di media sosial itu kalau ada yang komentar sudah nggak, pertama bukan ahlinya, dia komentar nggak pas, atau yang kedua dijelekan saya, atau dijelekan tentang postingan itu masuk blok namanya. Saya mohon maaf kalau ada yang di sini hadir kena blok itu, saya mohon maaf. Berarti harus introspeksi, ada salahnya di situ. Itu tujuannya ada Pak. Kenapa di media sosial buat aplikasi ada blog? Blog itu untuk jaga orang ya supaya ya kalau memang dia kadang komentar jelek, ya gak usah komentar aja. Dia nggak akan lihat kita. Itu tujuannya. Ada lagi kalau di Instagram itu namanya restrict. Restrict itu dia kalau komentar nggak akan dibaca oleh publik. Kadang-kadang orang kan komentar tuh asal-asalan, biar aja dia komentar aja, capek sendiri kan. Tapi orang gak akan lihat komentar dia. Cuma kami yang punya akun yang bisa lihat itu. Itu difasilitasi biar jaga kita juga. Itu bukan putus silaturahim Pak, supaya dia juga gak buat masalah. Daripada kalau di saya Pak di media sosial, kalau dia itu komentar jelek di akun saya, dia akan diserang oleh netizen yang lain. Malah dia bisa kena serangan mental nanti, bisa tiba-tiba stres. Saya diserang sama netizennya Ustadz Abdul. Lebih parah Pak. Saya punya fans garis keras loh Pak. Iya. Daripada dia diserang, saya mendingan hapus dia. Dia diserang habis-habisan itu. Ada langsung 100 komentar, cuma nyerang dia aja itu. Maka kadang saya sudah selamatkan orang ini, sudah di blok aja. Besok kalau dia komentar lagi, sudahlah tobat. Itu Pak. Jadi ada fasilitas yang sebenarnya jaga kita. Itu bukan maksudnya putus silaturahim Pak. Sudah yang penting sudah masuk grup, sudah Pak, sudah aman. Mungkin ada grup reuni, alumni dulu, teman kerja dulu, sudah masuk aja. Tapi kan gak selamanya kita lihat komentar mereka kan. Apalagi mohon maaf, para pensiunan, kadang komentarnya itu nggak jelas-jelas gitu loh. Forward apa saja masuk. Ada berita ini masuk. Ada serang ini masuk. Serang ini lagi masuk semuanya. Saya bilang, waduh ini bawa pensiunan kayak begini. Bapak capek baca komentar dia. Mau tanggapi dia juga tetap besok masuk pesan kayak gitu. Maka di arsip saja. Kalau Bapak capek nggak bisa kayak gitu juga, keluar dari grup nggak apa-apa. Nanti bilang sama yang di grup, mohon maaf saya ada kesibukan, saya mohon pamit dulu. Selesai Pak. Nanti silakan hubungi saya, japri saja. Kan selesai. Bapak kan nggak putus kontak. Kan sudah tahu nomor saya kan. Nanti japri saja. Selesai Pak. Tuh. Aman Pak? Terima kasih Pak Ustadz. Ya Allah barik fiik. Nah, ini saya kasih hadiah tadi, siapa tadi yang terakhir? Yang mana tadi? Ya nanya-tanya terakhir. Baik. Ada lagi yang mau tanya? Satu lagi terakhir. Biar saya pulang ke Jogja langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, izin bertanya. Bagaimana cara kita menjaga niat untuk menyalurkan hobi kita? Contoh, hobi kita memodifikasi sepeda motor atau bersepeda. Gimana agar cara kita menjaga hati kita itu, menjaga niat kita, agar tidak terjerumus pada sifat ria, sombong, ataupun berlebihan Ustaz. Karena kadang kita kalau suka sesuatu itu kadang suka berlebihan Ustaz. Oke, berlebihan itu sifatnya relatif atau tidak? Relatif atau tidak? Relatif. Relatif. Orang yang nggak punya budgetnya nggak sampai situ, dia paksakan sampai situ, berlebihan namanya Pak. Tapi kalau ada yang sesuai dengan isi kantongnya, dia belanjakan itu, apa berlebihan? Enggak, itu duit saya. Ada yang beli sepatu,
ya, dia mampu beli sepatu itu dan itu duit dia. Apa kita bilang berlebihan? Enggak. Ada beberapa saya kadang ada yang undang saya secara private itu, ya sebagian yang toko lah. Datang ke rumahnya terus dia kasih tahu, Ustaz, saya punya tas-tas branded ini Ustaz. Kan belum tentu dia pakai semua kan. Saya bilang, ya itu duit kamu. Yang penting kamu ingat kewajibanmu ada. Kalau ada hartamu yang tersimpan, bayar zakatnya itu. Oh ya Ustaz. Saya boleh punya ini, ya duitmu. Kamu susah nggak untuk dapat itu? Enggak, ini wajar bagi saya. Wajar, sudah. Orang nggak bilang itu boros. Boros itu sifatnya relatif. Tergantung kemampuan ya Ustaz. Sesuai kemampuan. Tergantung isi dompet. Anak jenengan dikatakan sekolah, milih sekolah apa? Saya sendiri. Iya, kalau punya anak. Yang pasti berdasarkan manhaj salafus saleh. Saya yakin tidak hanya milih itu, pasti milih fasilitas juga. Betul Ustaz. Oke, kalau mau milih seperti itu di Darussolehin saja Pak, untuk yatim duafa. Pasti nggak mau. Pasti akan sesuaikan dengan anak pasnya mana ya. Apa itu israf? Boros? Mana borosnya? Saya kalau kasih anak, misalnya ada orang kasih anaknya lebih rendah, anaknya nggak betah. Karena selama ini kita tidak kasih anak di fasilitas itu, mau? Pasti nggak mau. Orang milih sekolah saya dia milih fasilitas tuh. Coba aja lihat anak kalau dia masuk pondok di SMP atau SMA, dia nanti datang dilihat fasilitasnya dulu, bukan masalah manhaj salafnya Pak. Manhaj salaf sudah pastilah. Tapi dia akan milih, oh iya ini gimana fasilitasnya. Anak saya nih ketika masuk sekolah, ya dia sekolah di Tengaran, terus dia masuk ke situ lihat apa dulu? Lihat kolam renang. Jadi dia bilang, Pak saya di sini saja. Kenapa? Ada kolam renangnya bagus. Padahal selama dia sekolah gak pernah pakai kolam renang tadi. Karena kan satu sekolah pakai semuanya, gimana dia mau renang? Wajar. Sesuatu yang berlebihan? Enggak. Kita sesuaikan dengan isi dompet namanya. Kecuali kita mampunya sekian, kita paksakan tinggi. Berlebihan. Sampai utang, sampai pinjol. Ngapain? Ngapain sih beli iPhone sampai ada yang kreditnya banyak atau bahkan cuma pinjam aja. Kan sekarang ada fasilitas pinjam iPhone. Itu fasilitas bisnis nanti di Backfest, coba buka lagi itu stand nanti itu. Pinjam iPhone itu. Itu pas lebaran laku loh itu. Kenapa? Validasi. Coba kalau dia sudah lihat itu 3 tuh. Mas kamu sukses sekali ya. Kemarin pinjam di sana. Biaya sewanya sekian 1 hari. Ngapain? Kan gak sesuai dengan dia. Terlalu berlebihan. Bagi orang yang punya, dia beli seperti itu ya biasa saja. Saya nyamannya kayak begini. Saya beli baju pakaian seperti ini. Bagi saya nggak berlebihan, biasa. Kecuali kalau terlalu wah gitu. Ada yang kelihatan memang tujuannya hedons gitu. Nah, tergantung niatnya seperti apa. Modif motor, modif sepeda, tergantung lagi niatnya. Apa tujuannya? Wallahu a'lam. Oke, sudah? Berarti mau tetap modif itu ya? Satu aja Pak nasihat Pak. Nasihatnya, ingat kata istri. Siap Ustaz. Iya. Ini istrinya dengar nanti itu Pak. Nanti saya beritahu nanti sama istrinya itu ya. Ingat kata istri saja. Anak motor usahanya di situ. Nah, dia beli knalpot mahal, bilang knalpotnya sekian juta. Padahal harganya 30 juta. Dia bilang cuma 500.000. Bohongnya luar biasa itu. Satu aja itu Pak. Kadang minta invoice Ustaz. Oh, istri minta invoice. Habis deh kelar. Sudah habis itu. Terus invoice-nya dimanipulasi lagi itu. Bohong berarti.
Dan setiap kebohongan itu suatu waktu akan tercium. Namanya bangkai pasti akan kecium itu Pak. Ingat itu. Berarti apa solusinya tadi? Silakan modif, yang penting ingat istri. Para istri bilang, yes alhamdulillah. Ustaz kasih petunjuk tuh sama bapak nih. Nih anak-anak MBI juga nih. Baik. Nih. Ini buku haji umroh itu malah bisa umroh dan haji besok. Ya. Cukup? Cukup insya Allah Ustaz. Walhamdulillah. Jazakallah khairan. Pas 4 menit sebelum pulang ke Jogja ini. Alhamdulillah. Ya demikian, semoga manfaat dan baik fest sukses. Amin ya rabbal Semoga nanti tahun depan bisa berlanjut lagi dengan event yang lebih baik. Dan juga bawa manfaat bagi kaum muslimin. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik orang itu yang beri kepada yang lainnya. Dan semoga sajian ilmu tadi manfaat untuk kami sendiri, manfaat untuk para jamaah bapak ibu-ibu sekalian. Dan Allah jadikan kita hamba yang pemaaf. Dan ingat kaidahnya tadi, al jaza min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan amal perbuatan. Maka kalau kita maafkan orang lain, maka semoga Allah juga memaafkan kesalahan-kesalahan kita. Amin, ya Demikian, wabillahi taufik wal hidayah wal inayah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz. Langsung kembali ke Jogja. Masya Allah. Jazakallah Ustaz ya. Sudah mengisi di Bike Fest. Buat pengunjung jangan pergi terlebih dahulu. Saya mau tanya yang kesini bawa sarung, pakai sarung, ada yang pakai sarung, angkat tangan. Ayo kesini sini yang pakai sarung. Sarung. Saya kasih sarung dari BHS. Oke. Yang pakai sarung, yang pakai sarung, yang